Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Julak Udin. Yang kali ini akan menjawab di komen-komen di video sebelumnya. Jadi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan komen di bawah video ini. Nanti akan saya sampaikan kepada beliau. Karena beliau yang mengetahuinya. Kebetulan saya ini lagi demam nih. Ujar Banjar tuh serisma, sasak hidung. Maaf ya aja lah nih keadaan kayak ini, menggigil, meriang. Dan jangan lupa tolong bantuannya lah, like, komen, subscribe, supaya kita bisa menambahkan wawasan baru lagi dan bisa akan menambahkan video-video yang bagus-bagus sedikit. Silahkan simak sampai habis supaya kalian tidak gagal paham. Nah, sekarang marilah kita saksikan video ini dari beliau. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyambung sambungan bacaan yang kemarin. Ada pertanyaan jawab dari kawan-kawan kita, entah dari Samarinda, entah dari mana. Bapak ini kurang tahu, ya mudah-mudahan Bapak ini bisa menjelaskan. Ya, dimulai daripada nih ada yang membukakan HP kemarin itu. Mudah-mudahan Bapak bisa menjelaskan. Kita mulai sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau bertanya pengertian tentang wujud itu bagaimana Pak? Tolong dijelaskan. Pertanyaan kemarin tentang wujud. Bapak menjelaskan wujud itu sebenarnya ada terbagi tiga. Pertama, wujud muhaddas yang dikatakan asal daripada api, angin, air, tanah, ialah Adam. Dan anasar Adam itu kalau dia tidak mengetahui apa diperbuatnya dosa, karena dia merasa ada, merasa pintar, merasa berilmu, itulah yang dikatakan dosa. Adapun yang dikatakan tubuh yang kedua itu ialah makamnya, makam ubudiyah yang pernah kita diberikan dengan Bapak guru kita dulu. Asal daripada ilmu ini ialah satu dari Datu Arsad Al-Banjari Martapura, yang Bismillahirrahmanirrahim, yang sebenarnya diri yaitu hayat. Adapun hayat itu yaitu roh, adapun roh itu ya napas, napas itu ya rahasia. Sebenarnya rahasia ialah Nur Muhammad. Sebenarnya Nur Muhammad ya tubuh kita. Supaya jangan kita ini salah sangka bahwa roh itu pun kejahiran Allah Ta'ala itu sekali-kali pun tidak bisa mengenal dirinya, melainkan
digerakkan, dilihatkan, dijalankan. Terkecuali memang Allah memberikan petunjuk dari dirinya, maka dia tahu dirinya yang sebenarnya. Karena ruh itu ada terbagi dua, ada yang namanya ubudiyah, ada yang namanya rububiyah. Jadi yang dikatakan ubudiyah mulai muhadas, ubudiyah, rububiyah itu sebenarnya terbagi tiga, itu sebenarnya sama. Karena Nur Muhammad, Nurjat, Nurullah itu sama, tidak ada yang berbeda. Hanya kita melihat di mana yang sebenar-benarnya yang hidup. Maka sini dikatakan di dalam kitab daripada Datuk Sanggul tuh, la itu menjadi hayat, illa itu menjadi roh, la ilaha illa menjadi nafas, Allah menjadi nyawa. Itulah yang sebenarnya tubuh kita. Jadi wujud itu, wujud artinya ada, adam artinya tiada, mustahil tiada, wajib wujud itu ada. Wujud yang kasar ini sekali-kali tidak akan bisa mengenal Allah, melainkan dia fana. Melainkan wujud yang hidup yang bisa membawa pulang. Karena ini rumahnya Allah. Itulah penjelasannya yang lebih. Wujud juga, tapi sekali-kali tidak akan bisa mengenal Allah, melainkan Allah mengenal dirinya. Mengenal dirinya terkecuali di beat dulu, baru dia bisa mengenal akan Tuhan, mengenal Allah yang sebenar yang hidup. Kalau tidak di beat, tidak akan bisa bertemu dengan yang hidup. Coba yang Jadi kesimpulan pembahasan dari Bapak tadi, wujud yang nyata ialah ini. Tapi bagi orang yang sudah fana dengan ilmunya, barulah dia bisa mengerti dan bisa memaklumi arti video ini. Jadi kita saksikan lagi dari Bapak untuk menjawab selanjutnya. Yang kedua, apalagi kemarin itu yang disarankannya masalah zikir. Gak jelas sedikit Bapak, ini agak tulian sudah. Masalah zikir. Masalah zikir. Zikir yang dikatakan zikir apa bunyinya di situ? Zikir sholat, tentang sholat yang sebenar zikir. Adapun saudara kita mengatakan kemarin itu yang dikatakan sholat yang sebenarnya ialah zikir. Sholat yang tidak pernah putus itu tidak ada bacaannya, tidak ada suaranya, karena situ berdalil la hurufin wala sautin, tidak ada huruf dan tidak ada suara. Dan itu mau mendapatkan ilmu tentang zikir yang sebenarnya itu di biat dulu, baru bisa bertemu yang sebenar zikir. Karena zikir itu ada terbagi dua. Pertama, zikir hu Allah itu zikir rahasia, dan itu bukan masih putus. Yang zikir rahasia itu yang tidak pernah putus itu terkecuali di beat, baru Bapak bisa menerangkan. Karena kedudukannya zikir aina majekur, menet seperti zikir yang begitu itu seperti air menetes di daun keladi. Tidak semua orang yang tahu kecuali Allah yang tahu. Malaikat pun tidak ada yang tahu, hanya malaikat yang tahu. Zikir itu sebenarnya kalau orang sudah mendapat zikir itu terdetik sekali sama 60.000 orang mati syahid amalnya. Karena itu kalamullah dan itu perkataan Allah, bukan sembarangan.
Itulah yang dikatakan sholat yang sebenarnya itu zikir dan tidak pernah putus, tidak ada huruf dan tidak ada suara. Zikir itu bernama tidak mempunyai ajal dan tidak mempunyai roh, hidup, tidak pernah mati. Itulah dikatakan zikir yang sebenarnya. Lanjut. Kalau bagi kadim, puji kadim itu Pak maksudnya apa Pak? Baiklah, Bapak uraikan lagi yang dikatakan saudara kita, kadim, bagi kadim, puji kadim. Sebenarnya kalam hamba yang di luar ini mengatakan la ilaha illallah itu juga kadim. Ada arti kadim itu ada suaranya tapi tidak ada bacaannya. Kalau yang namanya kalamullah, Allah itu namanya rahasia. Arab tu rabbi birabbi, aku memuji diriku dengan diriku, bukan dibaca dengan mulut. Itulah kadim, puji kadim bagi kadim. Itulah. Jadi hamba itu pun ada kadimnya. Kadim itu artinya dibaca tapi tidak ada tulisannya, hanya suaranya yang ada. Itulah yang dikatakan kadim, kadimnya hamba. Kalau kadim Allah tidak ada huruf dan tidak ada suara, tapi Allah mengucapkan dirinya sendiri. Perkataannya Allah, itulah artinya. Arab tu rabbi berarti aku memuji diriku dengan diriku, bukan di mulut yang membacanya. Bila perkataan di mulut berarti itu salah paham. Itu sebenarnya di rahasia yang di dalam yang mau ditanyakan. Tapi kalau ada yang membaca di luar perkataan, itu namanya duduknya ilmu hakikat dunia. Kalau hakikatullah itu di dalam. Terus lanjutkan Cara pembersihan diri barang akuan itu. Baik, cara pembersihan diri dipertanyakan. Cara pembersihan diri itu apabila sudah kita mengenal Allah, berarti bisa kita mengernakan karena Allah, atau berudu atau beristinja karena Allah, karena sudah mengenal itu bisa dikatakan bersih. Cuma lebih daripada itu kita masih mendalam lagi. Mendalam daripada itu kita belajar lagi, karena yang seperti yang kita sembah nama Allah, barang siapa menyembah nama Allah itu hukumnya musyrik. Karena Allah itu tulisan nama, di dalam nama tentunya ada wujud musamma, harus mengenal orangnya. Bila menyembah namanya itu musyrik. Atau surah 40 ayat 12 Al-Mu'min, menyembah nama itu kafir. Dari kitab suci Al-Quran dari Indonesia, surah 40 ayat 11 Al-Ghafir itu mengatakan ingkar. Ingkar sama kafir itu sama. Kalau di insan kamil menyembah nama itu kafir, meresapi nama itu munafik. Barang siapa dapat meninggalkan makna dan nama, menjadilah insan kamil. Al-Quran, insan kamil, kitab berencong itu mengatakan begitu juga. Barang siapa menyembah nama itu hukumnya musyrik. 3 kitab mengatakan begitu. Sebelum kita mengenal orangnya, kita menyembah nama, hukumnya musyrik. Harus mengenal yang hidup, karena yang hidup itu
bukan kita mencari di mana, ada di dalam diri kita. Ya, demikianlah arti video ini yang disimpulkan dari Bapak. Mudah-mudahan Allah memberkatinya, kita dapat menyimpulkan paham di dalam arti video ini. Silahkan dipelajari lagi arti ilmu ini, tapi ingat, jangan ditelan mentah-mentah. Kalau kita telan mentah-mentah ilmu ini dan langsung ingin dipahami, siapa tahu itu tersalah. Jadi jangan sampai gagal paham, jangan sampai salah paham. Sekian dulu dari saya. Bila Udin, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.